Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-199 dengan judul Hakim Seluruh Dunia. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi. Pada waktu nama-nama dimasukkan dalam kitab kehidupan, diperiksa ulang dan di hadapan hakim seluruh dunia, pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan dimahkotai sebagai pewaris bersama Dia atas pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayat 8. Setan dalam usahanya menipu dan menggoda manusia, umat Tuhan, telah berpikir untuk menggagalkan rencana ilahi dalam penciptaan manusia. Tetapi Kristus sekarang meminta agar rencana ini diberlakukan, seolah-olah manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Ia meminta untuk semua umatnya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna, tetapi memperoleh bagian dalam kemuliaannya dan memperoleh tempat duduk di atas tahtanya. Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sama seperti judulnya, Hakim Seluruh Dunia. Kita tahu bahwa hakim kita itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika kita tahu bahwa hakim kita itu adalah Yesus, apakah yang perlu kita khawatirkan ketika kita sudah mau memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Tetapi kita harus khawatir ketika kita masih menginginkan jalan-jalan kita sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita, kita lupa bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa kita akan lebih baik kalau kita mengikuti jalan-jalan kita sendiri, pemikiran-pemikiran kita sendiri, karena menurut kita pemikiran-pemikiran yang logis itu adalah ketika kita berusaha untuk bekerja keras menghidupi kebutuhan kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan kita. Tuhanlah yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan setiap hal yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang bisa kita gunakan untuk segala kepentingan yang akhirnya bisa membawa kebaikan bagi kehidupan kita dan juga kebaikan bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa perhatian yang paling dalam akan dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi pada waktu nama-nama dimasukkan dan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh bangsa. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa seringkali kalau kita melakukan pelanggaran, kita melihat hakim yang ada di dunia ini, kita akan berusaha untuk meminta keadilan daripadanya. Dan juga kita mau untuk supaya keadilan itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika hakim yang duniawi, bahwa ketika hakim dunia saja mungkin bisa memberikan keadilan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang yang bersalah pada saat dihakimi itu, apalagi Tuhan kita yang adalah hakim di atas segala hakim. Ia pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan ia juga akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan juga dikatakan di sini bahwa pengantara ilahi itulah yang menyampaikan permohonan agar semua yang telah menang dalam iman oleh darahnya diampuni oleh pelanggaran-pelanggaran mereka. Karena kita tahu bahwa sekalipun Tuhan itu adalah hakim kita, tetapi ialah yang memohon ampun atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita, yang meminta supaya dosa dan pelanggaran kita itu dihapuskan karena darahnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa bahwa setan dalam usahanya menipu dan menggoda manusia, umat Tuhan itu telah berpikir untuk menggagalkan rencana ilahi dalam penciptaan manusia. Jadi bagaimana kita tahu bahwa dalam penciptaan manusia pun setan sudah berusaha untuk menggagalkan ide-ide tersebut. Tetapi ketika semuanya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana setan itu, kita bisa lihat sampai saat ini pun setan masih berusaha dengan keras, dengan tekunnya untuk berusaha mengalihkan pemikiran kita, berusaha untuk mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Dan ketika kita bisa melihat bahwa setan itu selalu mempunyai usaha yang tekun, apakah kita tidak mau mempunyai usaha yang tekun juga untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk selalu memusatkan pikiran kita hanya kepada Dia?
Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi Kristus sekarang meminta agar rencana ini diberlakukan seolah-olah manusia tidak pernah jatuh. Ia meminta untuk semua umatnya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna. Dan di sini juga dikatakan tetapi memperoleh bagian dalam kemuliaannya dan memperoleh tempat duduk di atas tahtanya. Jadi bagaimana kita bisa melihat begitu kasihnya Tuhan itu bagi kita. Ia tidak hanya memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menjadi pengganti kita, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita manusia yang tidak mempunyai harapan ini, kita akhirnya bisa mempunyai pengharapan, mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika rencana ini sudah dijalankan oleh Tuhan, Tuhan meminta supaya kita dianggap seolah-olah tidak pernah jatuh. Tetapi kita harus sadar bahwa kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita bisa mendapatkan seolah-olah tidak pernah jatuh itu adalah ketika kita benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita meminta jubah kebenaran itu daripada Tuhan. Kita tahu bahwa jubah kebenaran itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita hanya mengandalkan diri kita saja. Tetapi itu bisa kita dapatkan ketika kita mau untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berusaha untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk mengikis kedagingan kita. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah tentu saja. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan, supaya kesucian itu kita juga usahakan. Bukan hanya kita ingin minta saja dari Tuhan, tetapi ada bagian kita untuk mengusahakan kesucian itu untuk ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Tuhan sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha untuk menuntun mereka kepada keraguan-raguan, untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan ketika Yesus itu memohon rahmat-Nya di atas tahtanya, dikatakan setan itu berusaha menuduh kita di hadapan Tuhan sebagai pelanggar. Karena kita tahu bahwa setan itu berusaha untuk memberikan kepada kita keputusasaan, untuk memberikan kepada kita suatu rasa bahwa kita itu tidak akan bisa diselamatkan, kita tidak akan bisa diampuni karena pelanggaran kita yang begitu besar, yang pasti membuat Tuhan itu tidak akan memberikan matanya bagi kita. Dan di sini dikatakan bahwa keraguan-raguan dan hilangnya kepercayaan akan Tuhan itu adalah roh-roh yang setan berikan dalam kehidupan kita. Lalu apakah kita mau untuk mempunyai roh-roh tersebut dalam kehidupan kita ketika kita tahu itu berasal dari setan dan bukan berasal dari Tuhan kita? Lalu di sini juga dikatakan bahwa setiap roh itu yang dikatakan untuk berusaha memisahkan kita dengan Tuhan, itu adalah untuk melanggar hukum-Nya. Karena kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum kasih. Dan ketika kita berusaha untuk menganggap diri kita sudah cukup begini saja karena kita sudah merasa kita tidak mempunyai pengharapan, di saat itulah kita meragukan kasih Tuhan. Kita meragukan hukum-hukum Tuhan itu, bahwa kita meragukan hukum Tuhan itu karena di saat itulah kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan mengatakan bahwa hukum-Nya itu bisa untuk ditaati sepenuhnya. Tapi kita merasa bahwa kita tidak akan bisa menaati hukum tersebut. Karena itu adalah roh-roh yang setan berikan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa setiap cacat tabiat mereka, ketidakserupaan mereka dengan Kristus yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat, dan oleh sebab semua ini ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyat dan pengikut-pengikutnya. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa setanlah yang menggoda manusia sehingga manusia itu melakukan keinginan-keinginannya dan mengikuti setiap arahan yang setan sudah berikan. Dan di saat itulah dikatakan setan bisa mengatakan bahwa manusia-manusia ini atau rakyatnya ini adalah para pengikutnya. Jadi apakah kita mau untuk mengikuti keinginan-keinginan setan, yaitu yang selalu berusaha untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa itu dan iman mereka dalam memohon pengampunan bagi mereka. Ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina ya Tuhan." Mazmur 51 ayat 19. Jadi bagaimana di sini dikatakan Yesus itu tidak memaafkan dosa-dosa dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Tetapi kita perlu ingat bahwa dosa-dosa itu bukanlah dosa yang Tuhan inginkan untuk diampuni. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka. Dan di sini juga kita perlu sadar bahwa
bukan dosa-dosa itulah yang menjadi fokus utama dari Yesus, tetapi orang-orang yang telah melakukan dosa tetapi memohon pengampunan daripada Tuhan dengan hati yang hancur. Di sini dikatakan Ia akan memberikan pengampunan itu ketika kita datang sebagai hati yang patah dan jiwa yang hancur. Di saat itulah dikatakan, tidak kupandang hina ya Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati penyesalan kita melihat akan segala dosa kita, dan di saat itulah Tuhan bisa menjadi penebus kita dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Tetapi tentu saja Tuhan masih tidak menyukai akan setiap dosa kita. Jadi di sini kita kembali diingatkan, ketika Tuhan tidak menyukai setiap dosa dan pelanggaran kita, apakah kita masih mau melakukan setiap dosa itu dalam kehidupan kita, ataukah kita mau untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar seturut dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Dan di sini juga dikatakan, dan kepada penuduh umatnya Ia mengatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Sakaria 3 ayat 2. Kristus akan memakaikan kepada umatnya yang setia kebenarannya sendiri, agar Ia boleh mempersembahkan mereka kepada Bapanya sebagai jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, yang serupa dengan itu. Efesus 5 ayat 27 tertulis dalam buku Kemenangan Akhir 409 dan 410. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang mengatakan kepada setan supaya Tuhanlah yang menghardik setan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan di dalam paragraf yang terakhirnya, Kristus akan memakaikan kepada umatnya yang setia kebenarannya sendiri. Jadi bagaimana kebenaran Kristus itu hanya bisa dipakaikan kepada umat-umat Tuhan yang setia, yang mau tekun berusaha dalam setiap perbaikan dirinya sendiri. Dan juga di sini dikatakan bahwa Ia boleh mempersembahkan mereka kepada Bapanya sebagai jemaat di hadapan dirinya sendiri dengan cemerlang dan tanpa cacat. Jadi apakah kita layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan cemerlang dan tanpa cacat atau kerut dalam kehidupan kita? Ataukah kita justru menjadi hal yang tidak layak untuk ditampilkan oleh Tuhan? Jadi bagaimana kelayakan itu hanyalah Tuhan saja yang mengetahui. Tetapi bagian kita adalah kita mau untuk berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan. Lalu di sini renungkan lebih dalam. Jika Kristus ada di pihak saya dalam penghakiman, mengapa terkadang saya takut menghadapinya? Jadi ini adalah pertanyaan yang kita bisa jawab pribadi lepas pribadi. Apakah yang kita perlu takutkan ketika Tuhan menjadi hakim saya, ketika Tuhan menjadi pengacara saya juga, yang bertugas untuk membela saya? Dan apakah yang perlu kita khawatirkan di saat Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi pembela kita? Jadi ketika kita sudah melihat bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kehidupan kita, Ia sudah korbankan segalanya untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Apakah kita mau menyambut pengharapan itu dengan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita? Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Biarlah melalui pembacaan yang begitu singkat ini kita boleh kembali diingatkan bahwa kehidupan kita itu harus kita serahkan kepadanya dengan seutuhnya. Janganlah kita masih menginginkan dunia dan menginginkan surga, tetapi ketika kita mau memilih untuk mengikut Tuhan, hendaklah kita berikan segalanya kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita dan Ialah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan lebih dari itu, Ialah yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan, supaya kita bisa melihat kasih Tuhan itu dan merasakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.